Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Febriani, SST MDSC, dosen tetap pada program studi terapi gigi program Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Aceh dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 40070288801. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri sebagai dosen dalam melakukan penyusunan dokumen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Preventive Dentistry. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa terapi gigi program Sarjana Terapan tingkat 2 semester 3 dengan kode mata kuliah TGM 633124 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar preventif dentistry, etiologi dan faktor risiko penyakit gigi dan mulut, khususnya karies gigi dan penyakit periodontal, serta peran dan fungsi saliva dan berbagai macam strategi pencegahan melalui pengendalian plak, penggunaan fluor, visur sealant, pengaturan pola makan, oral fisioterapi, dan modifikasi perilaku kesehatan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait bagaimana pencegahan pada kelompok khusus, seperti pada anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan penyakit sistemik, khususnya diabetes mellitus. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi adalah CPL 2, CPL 4, CPL 5, dan CPL 7 yang sudah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Penjamin Mutu Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK-nya antara lain yaitu mengetahui konsep, prinsip, dan ruang lingkup preventif dentistry serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, menganalisis faktor risiko, etiologi, dan proses terjadinya penyakit gigi dan mulut, merancang program preventif kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil analisa risiko karies dan identifikasi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, serta kelompok khusus. Mampu mengaplikasikan fluoride dan visur sealant sesuai dengan prosedur dan jenis bahan yang digunakan, dan mampu mengidentifikasi faktor perilaku yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah dengan metode delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui aplikasi e-learning Sevima Siakat Cloud Poltekkes Kemenkes Aceh dan presentasi interaktif yang dilakukan melalui tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, serta refleksi bersama. Adapun asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui presensi atau kehadiran, tugas individu atau kelompok, serta penilaian sumatif yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan problem-based learning yang menjadikan masalah nyata terkait penyakit gigi dan mulut sebagai titik awal pembelajaran sehingga dapat membantu mahasiswa menganalisis penyebab, melihat faktor risiko, serta merancang upaya pencegahan. Dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi atau simulasi, dan kolaborasi kelompok yang mengutamakan keaktifan dan keterlibatan langsung mahasiswa dalam prosesnya. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga referensi karya ahli lainnya
dan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut cuplikan tayangan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruangan kelas pada mata kuliah Preventive Dentistry dengan materi pertemuan keempat, yakni pencegahan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada penderita DM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua teman-teman mahasiswa. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah yang sama, yaitu Preventive Dentistry. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara pencegahan penyakit gigi dan mulut pada penderita diabetes. Sebelum saya masuk ke dalam fokus utama kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Kalau sudah siap, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Baik, berdoa dimulai. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, ya, bagi mahasiswa nanti silakan mengisi presensi kehadirannya pada aplikasi SIAKA, ya, dengan menggunakan akun masing-masing, ya, agar terekam kehadiran mahasiswa sekalian pada hari ini. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu pencegahan dan pemeliharaan kesehatan gigi pada penderita diabetes. Sebelumnya, saya mau mereview terlebih dahulu atau persepsi kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ketiga atau pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang saliva dan fungsinya. Ya, bagi teman-teman, ada yang bisa mengulang kembali terkait materi kita yang lalu, apa itu saliva? Saya, Bu. Ya, baik, silahkan Durah. Saliva merupakan cairan kompleks dan bening yang disekresikan oleh kelenjar mayor dan minor untuk menjaga keseimbangan dalam rongga mulut. Benar. Saliva itu merupakan cairan kompleks yang terdapat di rongga mulut yang berwarna bening yang berfungsi sebagai menjaga kebersihan dari rongga mulut kita. Nah, selain itu, saliva juga memiliki peran dan fungsi. Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, silahkan. Sebagai melindungi dari mulut dengan cara pembersihan mekanik melalui pembiasan dan berperan sebagai penetralisir asam, antibakteri, pelunasan, rasa dan penyembuh luka atau sariawan. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Ya, fungsi saliva tadi salah satunya adalah berperan sebagai pembersih di rongga mulut kita. Saliva itu dihasilkan sekitar 800 mili sampai 1500 ml pada kondisi normal dengan pH 6 sampai 7, ya. Jadi bayangkan ya, luar biasa sekali pemberian Allah Subhanahu wa taala pada tubuh kita sehingga itu bisa menjadi salah satu pencegahan alamiah di dalam rongga mulut kita. Kemudian, biar lebih semangat lagi, saya akan menyampaikan dulu motivasi kepada teman-teman mahasiswa kita sekalian. Ya, bisa dilihat semuanya? Ya. Belajar bukan tentang menjadi siapa yang paling pintar, tetapi tentang menjadi pribadi yang terus berkembang. Jangan takut bertanya, jangan ragu mencoba, dan jangan berhenti belajar. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Masih semangat? Masih. Ya. Yel semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita ini pertemuan keempat, jadi capaian pembelajaran yang diharapkan nanti mahasiswa mampu melakukan upaya promotif dan preventif pada penderita diabetes mellitus. Oke. Kemudian, adapun sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan hubungan diabetes mellitus dengan kesehatan gigi dan mulut.
kemudian mampu mengidentifikasi, menganalisis penyakit gigi dan mulut, mampu menjelaskan faktor-faktor resiko terjadinya penyakit gigi dan mulut, kemudian mampu menjelaskan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada penderita diabetes, kemudian memberikan edukasi pada penderita diabetes maupun masyarakat. Sekarang kita masuk ke fokus utama kita pada hari ini ya, pencegahan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut penderita diabetes mellitus. Nah, sebelumnya apa sih diabetes mellitus itu? Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit sistemik ya, yang ditandai dengan adanya kenaikan gula darah atau glukosa akibat kerja insulin yang mengalami gangguan. Oke, jadi karena kadar gula darah itu tidak dapat dikontrol ya, maka akan berdampak luas pada kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Oke, Badan Kesehatan Nasional sendiri menyampaikan bahwa ya ternyata penyakit gigi dan mulut ini salah satunya penyakit periodontal itu merupakan penyakit komplikasi tertinggi ke-6 setelah mata, jantung, ginjal, dan saraf. Makanya kenapa pencegahan penyakit gigi dan mulut ini penting untuk kita upayakan, untuk kita edukasikan kepada penderita diabetes, baik kepada penderitanya maupun kepada masyarakat. DM itu ada terbagi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe 1. Tipe 1 itu penyebabnya terjadi karena autoimun merusak sel beta di pankreas. Nah, biasanya produksi insulinnya tidak ada atau sedikit ya. Nah, tipe 2 juga begitu. Penyebabnya itu ada resistensi insulin dan penurunan produksi insulin ya. Dia tetap menghasilkan insulin, tapi ketika insulin itu dihasilkan dia tidak efektif ya untuk menjaga kondisi tubuh kita. Nah, kemudian ada gestasional, yaitu DM ini resistensinya insulin ini selama kehamilan saja. Nah, biasanya pada yang gestasional ini dia situasional. Ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Nah, sekarang kita lihat apakah ada hubungan antara diabetes mellitus dengan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan gambar yang sudah saya tampilkan ya, itu merupakan adanya keterkaitan yang saling beririsan antara DM dan penyakit periodontal ya. DM yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko infeksi, menurunkan daya tubuh sehingga dapat memperparah penyakit gigi. Sebaliknya, penyakit gusi akibat yang terjadi pada rongga mulut dapat memperburuk kontrol gula darah ya. Jadi jika kita ibaratkan gula darah itu merupakan pupuk bagi kuman bakteri itu untuk berkembang biak di dalam mulut kita ya. Jadi ketika dia sudah berkembang biak ya, kondisi tubuh kita menjadi menurun dan drop sehingga itu menjadi ladang infeksi di rongga mulut sehingga timbullah penyakit-penyakit gigi dan mulut. Oke, mari kita lihat tanda dan gejala yang perlu diwaspadai. Yang pertama, terlihat gusinya mudah berdarah ya, gusinya merah, bengkak dan mudah berdarah ketika menyikat gigi. Nah, kemudian adanya bau mulut yang khas ya. Bau mulut yang khas ini tidak sama dengan bau mulut orang pada umumnya. Biasanya kalau penderita DM itu bau mulutnya lebih kepada bau aseton atau bau besi gitu ya. Nah, sehingga ini perlu kita waspadai, jangan buru-buru mengintervensi atau melakukan tindakan pada rongga mulut ya. Kemudian kalau terlihat giginya goyang ketika kita anamnesis, tidak ada terjadinya karies, tidak ada inflamasi gitu kan.
tiba-tiba goyang giginya. Nah, ini kita perlu waspadai gitu. Karena memang umumnya pada orang yang mengalami DM itu gigi terasa longgar akibat kerusakan jaringan penyangga. Kemudian luka sulit sembuh. Ketika itu tidak kita jaga, ya, maka akan terjadilah manifestasi penyakit gigi dan mulut pada penderita. Ya. Ada yang pernah melihat kasus seperti ini? Pernah. Ya, kita lihat pada kasus yang pertama. Ya, terlihat itu ya. Mulutnya kering. Ya, itu disebut dengan xerostomia. Ya. Xerostomia itu mekanismenya terjadi karena gula darah yang tinggi sehingga ginjal perlu bekerja lebih keras untuk buang gula lewat urin sehingga buang air kecil itu terasa ingin terus-menerus. Nah, kemudian badan terasa dehidrasi dan air liur berkurang. Nah, ketika kondisi ini terjadi di dalam rongga mulut, apa dampaknya pada kesehatan gigi dan mulut? Nah, itu ya, dapat kita lihat. Nah, dampaknya itu karena kita tadi mengonsumsi makanan, ya, dan produksi air liur kita itu berkurang, maka sisa-sisa makanan yang menempel di dalam mulut itu dia lebih lama. Karena apa? Karena tidak ada peran saliva tadi, ya. Karena saliva yang dihasilkan tadi tidak berperan fungsinya karena sudah berkurang, ya. Sehingga pH mulut pun berubah menjadi asam, ya. Sehingga bagian pertama yang terkena adalah bagian email, ya. Kemudian mudah tumbuh jamur candida atau penyebab terjadinya sariawan atau lidah. Ya, perlu kita waspadai ya, kalau sudah tumbuh jamur berwarna putih ini membuat kita itu tidak nyaman. Gula di air liur itu tinggi, imun kita menjadi turun, maka terbentuklah jamur dan bakteri. Sehingga dampaknya itu terbentuklah bintik putih pada lidah. Dan ini sulit sekali ketika ada sariawan yang tumbuh di mulut kita, akan sulit sekali untuk sembuh. Kemudian karies, ya, karies ini merupakan gigi berlubang, ya. Ketika sudah ada karies di dalam rongga mulut, ya, otomatis penyembuhannya juga akan lama, ya, dan dia akan terus berkembang di dalam rongga mulut karena tidak ada lagi saliva yang bisa membantu untuk penetralisir asam, untuk pembersih, gitu ya, pembilas, ya. Biasanya pada penderita yang memiliki gangguan DM itu, ya, kariesnya itu bukan lagi karies email, bukan lagi karies dentin, tapi sudah lebih berkembang sampai mengarah periodontal. Dampaknya itu kuman yang ada di dalam rongga mulut tadi bersama plak atau sisa-sisa makanan yang ada di mulut, ya, itu dia menumpuk terus-menerus, ya, sehingga menekan kondisi jaringan periodontal kita yang di bawah gusi, ya, sehingga timbul bengkak atau radang yang tidak berhenti. Lalu bagaimana ketika kita sudah terjadinya penyakit ini? Nah, silahkan, kunci utamanya adalah kontrol gula darah. Nih, kita masuk ke pencegahan dan atau preventif penyakit gigi dan mulut. Nih ya. Jadi langkah pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama, sikat gigi minimal 2 kali sehari, setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Ya, disesuaikan dengan kondisi rongga mulutnya ya. Untuk cara teknik menyikatnya juga punya cara, jangan terlalu kuat sampai mengenai gusi. Ya, karena itu nanti akan memperparah kondisi jaringan periodontalnya. Ya, tekniknya gunakan memutar dari gusi ke gigi, diambil. Ya, jangan secara vertikal.
ya, tapi dengan gerakan memutar agar tidak kena bagian gusinya, tidak terjadi resesi gingiva lagi, ya. Kemudian gunakan pasta gigi berfluoride. Kemudian kita harus atasi mulut kering dengan memperbanyak minum air putih. Sampai sini paham? Paham. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan gigi, khususnya kita sebagai promotor, sebagai edukator kepada masyarakat, ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi atau upaya-upaya pencegahan apa yang bisa kita lakukan. Sampai sini ada yang mau bertanya terkait materi kita pada hari ini? Ya, silahkan Rila. Bagaimana cara mengontrol gula darah? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara mengontrol gula darah? Sebelum saya jawab, ada teman-teman yang ingin menjawab? Ya, ya, silahkan, Hafiz. Cara mengontrol gula darah itu bisa dengan cara pola tidur yang cukup, pola makan yang sehat, minum air yang rutin, diet, sama jaga pola makan, kurangi makanan yang mengandung gula banyak atau minuman manis. Oke, ada yang ingin menambahkan? Tadi yang pertama itu mengontrol gula darah itu dengan cara Ya. diet, Mm-mm. minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Oke, baik, terima kasih. Ya, tadi sudah dijawab oleh teman-teman kita ya. Ada bagaimana cara mengontrol gula darahnya? Saya Bu, Ya, silakan. saya ingin bertanya, kenapa pasien DM itu dia lebih rentan terkena penyakit periodontitis yang parah Bu? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Mengapa penderita DM itu cenderung mengalami penyakit periodontitis lebih parah? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Sultan. Ya, menurut pemahaman saya, diabetes mellitus itu dia penyakit kronis yang berkaitan sama produksi insulin di tubuh dan kadar glukosa di dalam darah. Nah, kondisi itu bikin sistem imun tubuh manusia itu jadi lebih rentan, lebih lemah, sehingga bikin kerja dari si sel darah putih itu agak susah untuk melawan patogen atau kuman. Sehingga kalau misalkan imun sudah lemah, kondisi gigi dan mulut juga lebih rentan. Jadi misalnya turunnya produksi air liur, mulut juga jadi lebih kering karena air liurnya jadi berkurang. Karena itu patogennya lebih bisa menyerang ke mulut seperti itu. Oke, ya silahkan Tasya. Dari yang saya pahami sesuai dari penjelasan yang tadi, Mm-mm. bahwasanya penderita DM ini Mm-mm. dia lebih mulutnya kering. Oke, atau seretan. ya. Jadi karena kadar gula yang tinggi menyebabkan adanya masalah pada jaringan periodontal pada penderita DM, sehingga jaringan tersebut karena adanya masalah dia melonggar, sehingga bakteri-bakteri yang tidak bisa dipilah oleh saliva itu masuk ke dalam jaringan tersebut, sehingga mendukung perkembangan terjadinya perkembangbiakan bakteri dan kuman, sehingga hal tersebut menyebabkan periodontitis lebih parah pada penderita DM. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tadi sudah disampaikan ya, bagaimana cara mengontrol gula darah. Ya, jadi cara mengontrol gula darah itu ada istilah yang bisa kita kenal untuk mempermudah kita, itu ada kata cerdik. Ya, C itu apa? Cek gula darah secara rutin atau secara berkala. E-nya apa? E-nya eratkan pola hidup sehat atau pola makannya itu dijaga, ya. Kemudian yang ketiga apa hurufnya? R. Nah, itu kita harus rajin dalam berolahraga, beraktivitas, ya, sehingga nanti gula yang dihasilkan itu yang berlebihan dalam tubuh itu bisa terbentuk menjadi otot dan itu bisa menjadi energi, ya. Kemudian ada D. D itu adalah diet, ya.
diet obat teratur. Jadi silahkan konsumsi obat secara teratur sesuai anjuran dan resep yang telah diberikan oleh dokternya. Ya, kemudian I-nya itu istirahat dengan cukup. Ya, kemudian ada K. K itu kendalikan faktor resiko yang memungkinkan terjadinya karies atau penyakit periodontal dengan apa? Dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, pola makan, dan berat badan. Oke, sudah tibalah kita di penghujung perkuliahan ya. Sebelum saya tutup perkuliahan hari ini ya, pertemuan berikutnya itu di minggu depan. Silahkan nanti teman-teman mahasiswa mencari satu artikel ya terkait kesehatan gigi dan mulut dengan penderita DM ya. Nanti itu akan kita presentasikan dan kemudian akan kita kaitkan dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu tugas untuk minggu depan ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang bisa merangkum untuk materi kita pada hari ini? Ya, silahkan. Siapa namanya? Raisa. Ya, silahkan Raisa untuk pertemuan kita hari ini. Apa yang bisa disimpulkan? Jadi hubungan dari DM dengan kesehatan gigi dan mulut ini, DM ini adalah penyakit kronis yang terjadi karena tingginya kadar gula darah. Nah, tingginya kadar gula darah ini dapat berakibat fatal pada jaringan periodontal yang mana dapat menyebabkan kerusakan pada sel darah putih yang mengganggunya sel darah putih melawan kuman, dan juga dapat menyebabkan pembuluh darah kecil rusak. Demikian tadi yang disimpulkan oleh teman kita. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk kesimpulan kita pada hari ini? Silahkan. Boleh Izati? Silahkan. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi bahwa diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis ataupun tingginya gula darah, sehingga insulin tidak mampu mengontrol gula darah kita. Nah, jadi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut karena resiko terjadinya perkembangbiakan dari bakteri itu sendiri, resiko terjadinya penyakit periodontal. Ya. Karena pada penderita DM orang tersebut akan cenderung mengalami serostomia ataupun mulut kering, dan itu berisiko terjadinya berbagai permasalahan gigi dan mulut seperti periodontal, karies gigi, dan lain sebagainya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke, sudah disampaikan ya oleh kedua teman kita tadi bahwa kesimpulan kita pada hari ini tentang pencegahan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada penderita DM. Alhamdulillah demikian pertemuan kita. Sebelum saya akhiri ya, ada satu quotes of the day kita pada hari ini. Ya, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa memberikan yang terbaik karena kita semua adalah manusia. Jadi hidup bukan tentanglah siapa yang terbaik, tapi siapa yang selalu berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Silahkan nanti diulang kembali dan dikerjakan tugasnya ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah preventif dentistry pada Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Aceh. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.